Selamat malam. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun depan disebut-sebut memiliki dampak yang signifikan terhadap peta pertarungan politik nasional jelang pemilu 2019. Sejumlah politisi dan partai politik pun sudah mulai ancang-ancang menghadapi pesta demokrasi yang satu ini. Salah satu nama yang sudah mendeklarasikan pencalonannya adalah Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai figur tak berpartai, langkah politik Ridwan Kamil dinilai cukup berani. Partai Nasdem yang mendukungnya belum memiliki syarat penuh untuk mengusung sendiri calon gubernur. Di samping itu, kesediaan Ridwan Kamil menerima syarat mendukung pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2019 dinilai menutup peluang mendapatkan dukungan dari sejumlah partai. Apakah pencalonan Ridwan Kamil terlalu dini? Benarkah ia tersandera secara politik? Lalu apa saja strateginya meraih dukungan? Malam ini kami hadirkan Ridwan Kamil bersama saya, Alvito Dinova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Menjelang Lebaran mendatang, konsumsi daging meningkat, salah satunya di Jawa Barat. Konsumsi daging juga bertambah saat bulan Ramadan. Lalu apa hubungannya Ridwan Kamil dengan daging? Oh jelas, Ridwan Kamil sangat dekat dengan daging, baik yang mentah maupun yang matang. Ternyata daging ini jugalah yang memicu Ridwan Kamil untuk melakukan kampanye. Loh, Pilkada Jawa Barat kan belum dimulai. Kampanye apa sebenarnya? Nah, oleh karena itu kita kampanyekan yang namanya daging beku itu. Oh, saya kira kampanye politik. Ternyata hanya kampanye daging beku itu. Ngomong-ngomong nih Kang Emil tahu berapa harga daging beku itu? Daging beku itu harganya hanya 80.000 sesuai dengan prediksi ekonomi harga yang paling pas. Kalau daging beku sapi 80.000, daging kerbau beku itu hanya 72.000, supaya tidak semuanya membeli daging potong lokal yang terlalu tinggi, 110 sampai 120.000. Meski harganya murah, kesegarannya juga kurang. Daging beku itu ternyata menyimpan fakta mencengangkan. Iya, daging beku adalah makanan berkelas yang sering dikonsumsi kaum berduit di kota Bandung. Apa betul itu, Kang? Bahkan saya ingatkan, hotel-hotel di Bandung, semua rata-rata suplai daging buat dimasak buat tamu-tamu hotel justru daging beku. Ada ikan beku, ada daging beku. Jadi hasilnya sama saja, sama enaknya. Namanya daging meski beku sekalipun, kalau sudah masuk hotel tentu gengsinya meningkat. Harganya juga ikut terangkat. Untuk urusan daging ini, apa Kang Emil punya imbauan? Terutama untuk ibu-ibu di kota Bandung. Jadi warga Bandung, ibu-ibu, ikutilah contoh hotel-hotel berbintang di Bandung yang menggunakan daging beku sebagai sumber pasokan pangan untuk yang berbasis sapi kira-kira. Oh, ibu-ibu silahkan diikuti saran dari Kang Emil tadi. Saya agak bingung dengan wali kota Bandung ini. Jabatannya tinggi, popularitasnya tinggi, banyak melakukan gebrakan baru di Bandung. Tapi kok soal daging Kang Emil juga yang ngurusin? Apa nggak ada yang lain atau gimana sesungguhnya nih Kang? Kan saya ngurusin Bandung ini ya, itu dititipi oleh undang-undang 800 urusan. Coba bayangin. Dari daging sapi sampai inflasi, dari orang mati sampai ekonomi, dari kemacetan, di Bandung semua dikomplain ke saya. Sampai dia dicolek bencong aja, lapornya ke saya via Twitter contohnya. Saking... Dibalas gak, Kang? Ayo, siapa ngaku yang habis dicolek bencong? Itulah totalitas Ridwan Kamil. Berdasarkan perbincangan tadi, maka saya menyarankan kepada warga Bandung, jika Anda dicolek waria, dicolek wanita, atau dicolek pria, maka mengadulah langsung kepada Pak Wali Kota. Makin banyak kerjaannya Pak Wali Kota ini. Niscaya semua solusi dan penertiban akan terrealisasi bagi kebaikan kita semua. Tentu semua harus tertib dan baik, terlebih warga kota Bandung itu pintar-pintar dan ngerti bahasa Inggris. Lagi-lagi ini kata Kang Emil. Bertemu dengan banyak warga di alun-alun dan saya kasih panggung untuk pidato kan. Dia pidato menyapa beliau yang mulia menyampaikan ini pada ngerti bahasa Inggris kan. Saya bilang mengerti yang mulia. Rata-rata orang Bandung hebat-hebat lah gitu ya. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pak Wali Kota tak asal bicara. Kepintaran warga Bandung tentu diperkuat oleh data. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, angka partisipasi murni SD dan SMP mencapai 100% ternyata. Sementara untuk usia SMA dan sederajat di atas 95%. Namun pintar sebaiknya tak hanya sekedar nilai saja.
Menurut Ridwan Kamil, ada dua pintar yang mengganggu. Pintar jahat dan pintar tapi suka kepo. Sungguh mengganggu ternyata. Jadi saya memprotek nih, supaya anak-anak Bandung ini nggak hanya pintar doang tapi jahat. Pintar doang tapi senangnya K-pop doang kan begitu ya. Tahukah Anda, Presiden Jokowi pernah bilang bahwa kemacetan di Jakarta membuat kerugian 27 triliun setiap tahunnya. Kemacetan tak hanya di ibu kota, Bandung pun ikut terlanda derita lalu lintas. Itu belum termasuk kemacetan yang kian parah di jalur tol Jakarta-Bandung. Karena itu kereta cepat mungkin bisa menjadi salah satu solusinya. Anda ingin tahu siapa yang paling diuntungkan dengan adanya kereta cepat? Antara Jakarta dan Bandung ini, siapa coba? Kita tanya. Kembali ke Kang Emil. Dari kereta api cepat itu kaum LDR ya, long distance relationship. Karena cepat begitu jadinya. Karena lama sekarang cepat. Selain transportasi, banjir juga menjadi masalah di ibu kota Jawa Barat. Setiap musim hujan tiba, beberapa tempat menjadi kolam dalam seketika. Meski sudah memakai ribuan jurus dan usaha, pemerintah kota tak berdaya menangkalnya. Mereka tetap gentar meski didera bully dan puji. Kalau saya sudah mengerjakan dari tahun pertama memperbanyak gorong-gorong apa, kalau ternyata tidak memadai, kita teruskan. Tapi bukan berarti kita tidak kerja, kita mah kerja terus. Dibully atau dipuji nggak ada urusan, kita memang sedang terus dengan keterbatasan anggaran mencicil perbaikan sistemnya. Oke, kita bergeser ke persoalan pilkada sekarang. Semenjak deklarasi Ridwan Kamil dalam pilkada Jawa Barat, orang-orang menjadi semakin rajin melakukan serangan. Pun begitu dengan Kang Emil, ia menjadi semakin rajin juga, rajin mengklarifikasi. Ridwan Kamil sekarang juga semakin rajin membuka rahasia. Katanya ia adalah keturunan Panglima Hizbullah yang mewarisi 8 pesantren di Jawa Barat. Kok rahasianya dibongkar, Kang? Saya sampaikan rahasianya karena almarhum kakek saya mewasiatkan jangan suka menceritakan keturunan kecuali situasinya khusus. Jadi selama waktu wali kota Bandung nggak pernah saya ceritakan. Tapi hari ini banyak fitnah tiba ke saya kan begitu ya, yang menanyakan ini itu, meragukan ini itu ya, akhirnya ini masuk kategori khusus, maka atas izin keluarga saya menceritakan. Hawa politik menjelang pilkada Jawa Barat baru hangat-hangat kuku. Masih belum apa-apa. Masih ada waktu untuk penentuan peserta sekaligus menerka arah politik. Partai masih malu-malu mengeluarkan jagoannya. Begitupun Ridwan Kamil yang masih menunggu dukungan tambahan sebagai syarat pengusungan. Ibarat pendekatan belum ada suara partai lain yang mau menjadi gandengannya. Masih belum, rata-rata mereka menyampaikan habis lebaran. Ada informasi. Jadi per hari ini saya komunikasi saja. Mudah-mudahan ada kabar baik, tapi katanya sebaik-baiknya kabar nanti menunggu pas baca lebaran. Menjadi orang pertama yang terang-terangan menyatakan ambisinya untuk menduduki posisi Jabar 1 membuat Ridwan Kamil mulai menuai konsekuensinya. Isu dan berita negatif mulai menyerangnya. Dan terlalu dinikah langkah politik Ridwan Kamil ini sesungguhnya. Lalu apa saja antisipasinya melawan isu negatif? Nantikan perbincangan saya dengan Ridwan Kamil atau Kang Emil usai jeda. Tetaplah di AFD Now. Jadi saya sebenarnya posisinya kaget juga. Kaget dengan kecepatan pernyataan di timing yang saya tidak duga. Tapi tetap diamini oleh Kang Emil, tetap oke, kita jalan, kita Ya, nggak ada deklarasi. masalah. Hari ini saya mendapatkan sebuah kepercayaan. Pak Wali Kota, terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk mewawancarai Kang Emil. Dari sekian banyak kita bicara langsung pilkada Jawa Barat aja lah, karena itu yang paling ramai dibicarakan sekarang. Dari sekian banyak calon yang mengemuka, nama Kang Emil ini adalah nama yang paling meyakinkan karena sudah langsung ada pengusungnya. Yang lain tuh masih digoreng, masih digodok dan lain sebagainya. Itu menguntungkan buat Kang Emil?
Ya saya kira pilkada Jawa Barat itu pilkada paling besar. Ya. Karena Jumlah penduduknya 46 jutaan, DPT-nya yang akan nyoblosnya terdaftar 33 juta, untuk ukuran Indonesia itu terbesar. Jadi otomatislah menjadi sebuah perhatian kan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, karena jumlah wilayahnya besar, maka meniatkan itu harus punya jarak gitu. Nggak bisa mepet kayak Jakarta H-1 baru ketahuan siapa calon. Jakarta kan relatif tidak terlalu besar kan. Nah kalau Jawa Barat saya hitung memang harus 1 tahun. Jadi definisi menguntungkan itu saya kira kita tesnya di survei. Alhamdulillah 5-6 kali survei hasilnya menaik ya. Apa dari sisi popularitas? Elektabilitas. Ya. Jadi artinya sebelum mendeklarasikan orang masih meraba-raba sehingga tidak memberikan opini kan. Tapi setelah menyatakan niat, orang mengetahui pada saat ada survei atau pertanyaan mungkin menitipkan pilihan elektabilitasnya kepada mereka-mereka yang sudah mungkin secara terbuka di publik menyatakan niat gitu. Tapi kan kita tahu bersama bahwa elektabilitas dan popularitas itu satu hal, realitas dalam pemilu adalah ketika orang kemudian mencoblos dan hasil diumumkan begitu ya. Banyak sekali kita mendengar cerita atau fenomena faktual yang terjadi di mana angka elektabilitas awal, popularitas awal begitu tinggi terus lama-lama terdegradasi turun dengan satu dan lain hal. Nah, bagaimana kemudian ini dijaga oleh Kang Emil sehingga angkanya akan stabil bahkan akan lebih tinggi? Ya, saya ini generasi pemimpin yang lahir oleh demokrasi langsung. Saya juga adalah produk demokrasi yang banyak dipengaruhi oleh sistem kompetisi yang ilmiah. Ilmiah itu artinya memenangkan kompetisi dengan sebuah ukuran-ukuran yang berdasarkan keilmiahan dan survei. Ya. Dulu saya 8 pasang di Wali Kota Bandung, dimulai hanya 6%, incumbent sudah 30%, berakhir incumbentnya turun 17, sayanya 45. Ya. Nah, posisi hari ini juga saya tidak mau takabur ya dengan survei posisi pertama. Di berapa? 24? 20? Terakhir 25. 25. Ya, terakhir 25%. Saya tetap fokus pada kelemahan. Apa itu kelemahan? Hasil, kembali lagi, kemana lagi kalau kita nggak bertanya ke hasil penelitian kan? Hasil penelitian mengatakan saya kuat di kota, lemah di desa. Maka saya akan fokus memperkenalkan diri kepada warga Jawa Barat di wilayah desa. Kemudian saya kuat di Priangan karena ini basis wilayah Kota Bandung, kurang kuat di Pantura. Maka sosialisasi mungkin lebih banyak di Pantura. Kemudian hasil penelitian menyatakan orang di Jawa Barat fokus pada isu ekonomi. Oh ya udah, berarti saya akan banyak gagasan. Nah, pola-pola beginilah yang saya lakukan untuk memaintain agar posisi elektabilitas yang per hari ini sudah lumayan tidak tergerus. Yang tergerus itu biasanya kalau orang takabur, merasa berimannya pada survei 100%, terus tidak melakukan upaya. Oh, kan survei bagus, maka ya udah diam aja kan, modal tampil-tampil lebih dari cukup. Saya kira enggak lah. Dan hari ini hasil survei lagi mengatakan orang Jawa Barat itu 30% referensinya ke media sosial, 70% referensinya ke televisi. Maka kalau ada hingar-bingar di media sosial, beda sama Jakarta. Karena masyarakat kita masih rural ya. Ada desa, orientasinya pantai, media konvensional. Ya, gitu. Jadi saya juga melihat hal-hal. Jadi kesimpulannya betul banyak fenomena elektabilitas tinggi ujungnya rendah. Oleh karena itu saya menyadari betul maka akan berupaya sedemikian rupa memaksimalkan dan memaintain itu dengan pola-pola yang khas Jawa Barat, yaitu banyak silaturahmi. Itu kan upaya internal ya. Tapi kita tahu bersama juga bahwa kampanye ajang kampanye itu dimulai, bahkan hari-hari ini sudah dimulai, dan itu akan
dilakukan dengan sangat keras kalau misalnya bicara bahwa Indonesia itu perhitungannya adalah Jawa dan Jawa Barat adalah titik strategis politik masa depan 2019 lah begitu. Maka siapa yang memimpin Jawa Barat adalah orang yang diperhitungkan untuk konstelasi politik masa depan gitu. Nah, kemudian dari hal itu bagaimana kemudian Kang Emil menjaga agar misalnya kampanye hitam, kampanye negatif itu tidak mencederai, bukan tidak mencederai, menurunkan tingkat elektabilitas dan popularitas. Iya, jadi saya bilang begini, demokrasi kita ini di Indonesia ini mau di level apa? Saya sebut istilahnya mau level kompetisi tarkam, antar kampung, atau kelas FIFA lah kalau bola. Dua-duanya bisa menang, tapi yang satu banyak aturan, banyak etika, banyak kartu kuning, kartu merah ini. Yang satu bebas-bebas aja, yang penting gol menang kan begitu. Nah, sama juga demokrasi kita ini mau memenangkan orang yang karena jago black campaign, mau memenangkan dengan cara menginjak kepala orang, mau jadi juara dengan cara memaki-maki lawan, atau kita menang dengan gagasan levelnya, menang dengan memilih orang yang memberi jalan keluar yang paling inovatif, menang dengan memberikan visi-visi yang relevan kan begitu. Saya berusaha di koridor yang itu, maka ke tim saya bilang kita menang harus dengan dua cara. Apa Pak Ridwan? Menang dengan ilmiah, based on scientific tadi, kayak akupuntur, nggak usah semua ditusuk jarum, pilih aja yang titik-titik penting dan berpengaruh besar. Kedua, menang dengan akhlak saya bilang. Jadi kalau kita di black campaign, kita jangan membalas dengan yang hal sama. Kalau mereka merendahkan kita, kita jangan ikut rendah levelnya seperti yang mereka merendahkan kita. Ini tidak mudah. Jadi nggak fight fire with fire gitu maksudnya? Saya nggak mau. Saya bilang kita menang harus dengan historical value lah. Kita coba menang dengan sebuah cerita ke anak cucu kita bahwa bisa loh demokrasi Indonesia dimenangkan dengan cara-cara baik, dimenangkan kreatif, jualan gagasan, visi, jalan keluar, bukan yang sifatnya black campaign, hitam dan seterusnya. Saya sudah mengalami, baru dideklarasikan saja, banyak yang menghujat dan sebagainya. Itu biasa dalam politik. Orang itu setia dengan bajunya, bukan siapa kita. Jadi jangan kepada mereka yang mau jadi pemimpin, jangan terlalu GR kalau banyak yang memuji. Kadang-kadang dalam situasi politik, orang setia itu karena warna baju kita, bukan siapa kita. Nah dengan pola-pola dinamika sekarang udah tahu posisinya kan, oh ini setia dengan kita, ini hanya karena situasi dan bajunya cocok, bajunya nggak cocok dia malah berbalik. Jadi jelas positioningnya. Nah, tapi yang penting kita tidak membohongi diri sendiri bahwa kita tidak melakukan black campaign, kita tidak melakukan hal negatif, kita berintegritas, jujur pada diri sendiri, selalu berada dalam ridho Tuhan dan sebagainya. Saya kira poin saya bercita-cita mengedukasi ya demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan 2018 pemilu Jawa Barat itu pemilu yang terhormat. Dimulai dari tim saya minimal, kira-kira begitu. Ya, kita akan ke sana nanti kalau misalnya kita bercermin di Jakarta, kondisinya apakah akan terbawa ke Jawa Barat. Tapi pertanyaan saya, bagaimana ceritanya kemudian pagi-pagi Kang Emil, walaupun sudah dikatakan tadi paling nggak hitung-hitungannya dalam kurun waktu setahun ada deklarasi dan kemudian sudah mulai bekerja. Terus tiba-tiba bagaimana menikah dengan Nasdem pagi-pagi, itu pertanyaan saya. Jadi sederhana Mas Vito, jadi saya ini homeless. 2013 saya homeless, sekarang saya homeless. Karena saya homeless, tidak punya partai, 2013 saya keliling ke semua partai, ronde pertama, ditolak. Dengan alasan kadernya ini itu. Akhirnya berjodoh dengan Gerindra PKS saat itu, karena tidak ada calon yang memadai dari mereka. 2018 juga sama, saya homeless, saya komunikasi juga kan. Kemana komunikasi pertama etikanya dengan partai pengusung Pilwalkot. Jadi saya ngobrol ke PKS, saya ngobrol ke Gerindra. Tapi masing-masing memberikan situasi yang membuat saya tidak mungkin. Satu,
PKS mendahulukan kadernya, karena saya bukan kader maka out of question kan, selesai. Saya ke Gerindra Jawa Barat mengatakan boleh, tapi syaratnya masuk Jadi kader dulu. jadi kader, sesuatu yang belum memungkinkan. Apa yang menjadi masalah di situ? Karena nawaitu saya, kalaupun nanti kader, nanti setelah mungkin terpilih di provinsi, baru saya menimang-nimang lah kira-kira begitu. Kedua, belum ada ridho dari orang tua ya. Orang tua menyatakan jangan dulu. Saya tinggal punya ibu saya bilang jangan masuk partai dulu, maka saya patuhi nasihatnya. Nah jadi karena situasi ini tidak mungkin, jadi tidak betul saya lupa kacang pada kulitnya, tidak betul saya melupakan sejarah. Berkhianat bahasa Berkhianat. kerasnya. Saya ini ketua tim pemenangan Prabowo secara de facto-nya 2014. Pak Jokowi itu hanya menang di 1 kecamatan, Pak Prabowo di Bandung menang 29 kecamatan. Jadi kalau ditanya apa yang saya berikan selama proses ini sudah saya berikan. Hanya pada saat mendiskusikan dinamika ke provinsi, ternyata syarat-syarat yang diberikan oleh 2 partai pengusung Pilwakot hampir sama dengan waktu saya dulu itu kan, punya prioritas masing-masing. Maka karena tidak bisa, saya ngobrol lah ke partai lain kan. Partai lain bilang, boleh ya kita rajin-rajin komunikasi, berarti belum ngasih jawaban. Ada yang bilang boleh, tapi wakilnya dari saya. Ada yang boleh, tapi minta ini, minta itu, dan seterusnya. Lagi proses berkomunikasi ini, tiba-tiba partai Nasdem menyatakan minat dan tidak banyak memberikan syarat. Tidak harus jadi anggota partai, kan ke checklist sesuai yang saya mau ya, dengan kebutuhan. Tidak minta mahar, alhamdulillah saya juga nggak punya duit dari sisi begitu-begitu. Terus cagubnya terserah, cawagubnya terserah. Jadi ya sudah. Nah saya klarifikasi, saya tidak mengatur timing, Mas. Timingnya oleh mereka yang jatuh cinta, ya nyatain duluan di waktu yang mereka mau gitu. Jadi saya sebenarnya posisinya kaget juga gitu. Kaget dengan kecepatan pernyataan di timing yang saya tidak duga. Tapi tetap diamini oleh Kang Emil, tetap oke kita jalan, kita ya, nggak ada deklarasi. masalah. Walaupun pada akhirnya kemudian itu akan mengkonstruksi peta kekuatan politik. Kan ada partai politik yang merasa nyaman dengan Nasdem nantinya, dan partai politik yang tidak nyaman dengan Nasdem. Lepas dari faktor seorang Ridwan Kamilnya yang kemudian bisa menjadi daya tarik atau daya tolak bagi mereka gitu. Dalam politik tidak ada yang namanya koalisi permanen. Dalam politik tidak ada namanya kenyamanan yang abadi. Dalam politik tidak ada perkawanan yang selamanya. Politik bukan matematik, itu kesimpulan saya. Di waktu yang sama, 2017, Partai PKS dengan Nasdem berkoalisi lebih dari 25 kota kabupaten, menurut data yang masuk ke saya. PDI dengan Gerindra ada, PDI dengan PKS ada, PKS dengan Nasdem ada. Jadi kalau dibilang ini nggak cocok, itu karena gara-gara kita terlalu mereferensikan semua perhitungan politik ke Jakarta. Jakarta itu hanya satu rumus. Rumusnya PKS dengan Gerindra melawan sisanya dan lain-lain kan. Nah rumus ini tidak berlaku di semua daerah. Karena calonnya beda, elektabilitasnya beda, maka di daerah lain rumusnya beda. Cuman karena konsumsi kita hanya ke Jakarta, seolah-olah kita menganggap konstelasi Jakarta adalah rumus permanen ke semua wilayah. Menurut saya itu keliru. Jadi saya tidak khawatir karena pilkada itu pemilihannya figur. Saya buktikan data statistik ya. Survei di bulan Februari sebulan sebelum Nasdem mendeklarasi, saya elektabilitasnya 22%. Nasdem mendeklarasi sebulan kemudian Maret. Ya. Terjadi dinamika, ada orang suka tidak suka, ada yang bully-bully macam-macam di media sosial. Bulan Mei, awal Mei ada survei lagi sebulan setelah deklarasi malah naik mendekati 25%. Jadi menandakan hingar-bingar di media sosial yang dipersepsikan saya akan tergerus gara-gara diusung tidak terbukti, yang ada malah naik. Itu ilmiah. Atau gara-gara Kang Emil lebih sering tampil di TV karena Nasdem punya TV. Bukan begitu. Jadi menurut survei tadi
referensi pemilih Jawa Barat ke medsos itu hanya 30%. Jadi waktu ribut-ribut di medsos nih, si geng 70% ini nggak terpengaruh. Kayak ibu saya 77 tahun, ini geng 70%. Kita berdua ini geng 30% yang mengambil akses dari media sosial. Jadi keramaian-keramaian itu kan noisy minority. Nah, noisy minority ini tidak terlalu mempengaruhi si silent majority. Tadinya secara mental saya sudah siap turun, ternyata malah naik. Kan ini jadi sebuah fakta yang menarik. Ya, walaupun sekali lagi bahwa proses masih akan terus berjalan ya, karena ini akan sampai ke tahun depan. Saya insya Allah suatu hari masuk anggota partai, cuman timingnya belum memungkinkan. Apa yang dihitung? Pertanyaan saya, bagaimana hubungan dengan PKS dan Gerindra? Karena ya sekali lagi, Kang Emil ini difigurkan sama seperti Ahok yang setelah berhasil menjadi gubernur kemudian melupakan Gerindra dan meninggalkan Gerindra. Persis sama seperti apa yang terjadi sama Ahok, potret Kang Emil ini dibuat gitu. Dalam konteks kepartaian. Kalau Ahok kan lain ya. Ahok itu anggota partai Gerindra yang mundur dari keanggotaan. Itu satu fakta yang berbeda kan begitu. Kalau saya kan bukan anggota partai yang mundur. Saya sedang punya niat di mana kepastiannya juga belum ada, kan belum daftar. Bisa saya berhasil daftar, bisa juga enggak kan. Gitu. Nah, dalam proses mau mendaftar, saya sudah komunikasi. Diberi sebuah jawaban yang membuat saya sulit kan begitu. Jadi beda Mas. Beda kalau sudah diberi fasilitasi, sudah di seluas-luasnya, sayanya yang menolak atau meninggalkan kan nggak begitu. Sekali lagi, pertimbangan apa yang kemudian membuat Kang Emil merasa menjadi kader partai politik itu tidak favorable sekarang? Karena orang mengatakan bahwa demokrasi itu, demokrasi Indonesia mencoba untuk membangun. Poin saya sederhana Mas. Saya insya Allah suatu hari masuk anggota partai, cuman timingnya belum memungkinkan. Apa yang dihitung? Ini, kalau saya sekarang masuk, maka segmentasi saya menjadi terbatas. Saya kelompok si A, maka B, C, D, E, F, G kemungkinan tidak punya rasa akses yang sama terhadap saya. Gitu. Nah, dalam kondisi hari ini, bijaknya saya membuka akses ke semua kelompok itu dengan kapasitas yang sama. Sehingga baik kelompok A sampai kelompok G, itu punya rasa kenyamanan, nitip visinya yang sama, kira-kira begitu. Bisa nggak kemudian diterjemahkan gini, kalau nunggu nanti dan melihat situasi dan kondisi, pilihannya kemudian adalah pilihan pragmatis, bukan pilihan ideologis? Ya, kecuali saya mau durhaka ke ibu saya. Karena ibu saya ini, gitu, bagaimanapun guru politik saya. Jadi beliau mempertimbangkan banyak hal. Jadi tidak hanya pertimbangan politis ya, ada pertimbangan batin juga, pertimbangan timing gitu. Nah, menurut baiknya saya memutuskan mengambil risiko akan maju tanpa masuk partai dulu. Itu sudah saya putuskan. Maka saya akan menawarkan bargaining ini kepada mereka-mereka yang mau mendukung dan menerima situasi yang saya tawarkan kan begitu. Apa yang saya tawarkan dari sisi sayanya, saya tidak punya apa-apa kecuali kredibilitas dan track record kerja kan. Kedua, pas survei nggak jelek-jelek amat gitu. Beda punya niat ternyata hasil surveinya jelek lah gitu kan. Nah, saya alhamdulillah ya dengan posisi sekarang, maka ternyata banyak partai-partai yang tidak memaksakan. Buktinya Nasdem mau kan, bahwa tidak harus masuk partai, silahkan, yang penting bahkan ada itu kan seperti janji yang diungkapkan, 3 janji itu salah satunya tidak akan berpartai dalam melaksanakan tugas sebagai gubernur. Bukan, tidak harus masuk anggota partai dalam pemilihan gubernur. Kira-kira begitu, yang saya pahami. Nah, lagi kembali ke pertanyaannya, kalau misalnya, kan begini Kang, orang milih, tidak sedikit memang diakui orang masuk partai karena pilihan pragmatis gitu.
karena mencari kerja, karena butuh mau jadi anggota dewan, anggota calon ini, calon itu dan lain sebagainya. Tapi kan banyak yang tergerak karena idenya, visinya sama dengan partai tempat dia bernaung. Nah, Kang Emil pilihan partai nanti jikalau berpartai itu seperti apa? Kan gini, kalau sudah terpilih ya idealisme kita kan pelayanan publik, ya berarti aspirasi konstituen, rakyat, publik lah yang menjadi fokus kerja kita. Di Bandung juga sama, kadang-kadang saya tidak sepaham dengan partai pengusung, tapi alhamdulillah lebih banyak sepahamnya kan dalam beberapa urusan. Jadi itu dinamika nggak ada masalah. Gitu. Nah, kalau saya nanti berpartai, pertimbangannya sederhana. Saya ingin memilih partai yang juga secara ilmiah memang dirasa sangat dekat dengan rakyat, ya. Basisnya tentunya tadi survei dan keilmiahan. Dua, yang di tengah gitu. Di tengah itu artinya tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Karena Indonesia yang Pancasilais itu menurut saya memberikan koridor tengah tadi, ya, the third way tadi. The third way itu tidak terlalu berat ke kiri, tidak terlalu ekstrim ke kanan. Nah, partai mana yang akan saya labuhkan sedang ditimbang-timbang. Jadi statement saya adalah saya memang berniat untuk menitipkan visi misi jangka panjang itu ke partai yang nanti saya coba hitung dan pilih di waktu yang tepat. Jadi isunya hanya masalah timing, bukan ada niat tidak ada niat. Niat itu ada, hanya timingnya yang belum pas. Ya, oke. Nah, kalau memilih Nasdem, Kang Emil sudah jelaskan tadi, tapi tidak sedikit juga kabar miring yang kemudian perlu dikonfirmasi yang mengatakan bahwa Kang Emil ini sebenarnya tersandra dideklarasikan oleh Nasdem. Ya, dalam politik itu ya persepsi politik itu adalah persepsi. Saya baju begini dipersepsi Muslim mungkin gitu. Saya pakai ikat dipersepsi sangat tradisi dan seterusnya. Jadi itu. Nah, katakanlah bukan Nasdem misalkan. Misalkan yang dukung saya PKS duluan, sama juga Mas. Berarti ada persepsi, jangan-jangan dengan PKS gini atau dengan diusung oleh PDIP berarti gini-gini, sama saja. Jadi resiko deklarasi duluan pasti mengundang persepsi. Saya nyatakan tidak ada sandra menyandra gitu. Ya. Dalam konteks ini saya adalah wali kota yang taat pada konstitusi, berintegritas apa adanya, tidak pernah macam-macam. Ya. Jadi saya tidak akan ambil pusing terhadap persepsi itu karena tidak benar. Dan kalau saya klarifikasi satu-satu, terlalu banyak menghabiskan energi saya hanya untuk mengklarifikasi. Karena hari ini bikin berita hoax gampang, ya, tentang macam-macam. Ya. Saya hitung lebih dari 30 berita hoax tentang saya dalam bentuk variasi, tentang keyakinan, tentang saya nggak pakai baju, tentang soal LGBT, soal Syiah, gitu. Nah, saya kira kalau posisinya hanya klarifikasi capek. Sekarang mah kerja aja. Enggak, soal penyanderaan ini beredar, kita sudah tahu bersama dan Kang Emil sudah. Ya sekarang pertanyaan saya balik, apanya yang disandra? Soal video misalnya, video yang beredar itu yang sempat mengatakan bahwa sudah cerita semua partai politik dan sebagainya, kemudian Nasdem karena Nasdem ada medianya dan dia memiliki kejaksaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang ditampilkan hanya 2 menit? Kenapa tidak ditampilkan keseluruhan? Pertama itu acara pribadi, jadi ada pelanggaran hukum di situ. Yeah. Kedua, konteksnya itu begini, para ulama itu di Subang itu mendeklarasikan dukungan karena saya keluarga santri, kakek saya kiai punya pesantren 8, maka jaringan ada 100 pesantren mendukung saya, kan begitu. Nah, para kiai bertanya tiketnya apa, saya bilang posisi hari ini masih Nasdem. Sebaiknya independen Pak Wali menurut para kiai. Tapi kalau tidak dalam konteks independen, kira-kira peta politik itu apa? Nah, saya itu
mengedukasi lah Mas. Pak Kiai, kalau PDI warnanya merah, nasionalis. Jaringannya di istana, di kabinet, ada yang jadi menteri dalam negeri, ada yang jadi menteri Seskap, ada yang menjadi menteri hukum. Kalau di PKB lebih ke NU, hijau, keislaman, kadernya, jaringannya ada yang menjadi menteri pemuda olahraga, tenaga kerja. Kalau PPP, menteri agama. Kan begitu konteksnya. Bab Nasdem saya bilang nasionalis, slogannya restorasi, di mana ada kadernya di kejaksaan, ada medianya kira-kira sesuai dengan faktanya begitu. Perindo didirikan oleh figur seperti ini, jaringannya ada di sini, medianya begitu. Jadi saya itu lagi menceritakan ensiklopedia politik hari ini. Tapi oleh orang yang niat jahat kan, dia dipotong penggalannya supaya bertujuan seperti yang dia mau, seolah-olah saya tersandra. Jadi kalau mau ditanya saya tersandra apa gitu. Karena kemudian ada kata-kata yang mengatakan bahwa ini akan lebih banyak akan kalau yang lain akan lebih banyak mudorotnya kalau tidak salah, akan lebih banyak manfaatnya dengan Nasdem. Bukan, saya bilang kalau ditolak lebih banyak mudorotnya. Lebih banyak mudorotnya. Artinya manfaatnya lebih banyak karena tidak memberikan syarat kepada saya. Ada kata-kata yang soal kriminalisasi. Hari gini mudah sekali orang dikriminalisasi. Orang kemudian menghubung-hubungkan Nasdem yang punya kejaksaan, dalam tanda kutip punya kejaksaan, dan kemudian punya sesuatu yang jadi bargaining politik kepada Ridwan Kamil, kemudian pada akhirnya membuat Ridwan Kamil tidak bisa menolak pinangan Nasdem. Saya kan udah sampaikan alasan terbesar, alasan terfundamental dari menerima Nasdem itu karena satu-satunya partai yang tidak memberikan banyak syarat. Tidak meminta jadi anggota partai seperti partai lain, tidak meminta mahar, kan begitu ya, memberikan keluangan saya memilih cawagupnya. Lain-lain itu tersier Mas. Jadi kalau mau dibahas mendalam juga tidak menjadi isu yang prinsipal gitu. Isu prinsipalnya itu karena memberikan sebuah situasi yang membuat saya sangat nyaman, kira-kira begitu. Kalau isu-isu kayak tadi kan, soal kriminalisasi itu konteksnya apa? Saya problemnya apa? Bukan, kan bertanya dalam konteks kalau isu punya media berarti proses branding apanya dibantu oleh si kelompok media ini. Kalau ada jaringannya di Kementerian Hukum dan HAM pastilah berhubungan dengan dunia hukum. Jadi dihubung-hubungkan itu dalam konteks menceritakan bahwa masing-masing itu punya kelebihan kekurangan karena posisinya. Dengan Menteri Dalam Negeri kan punya kapasitas untuk mengomandoi lah ya para pejabat-pejabat di lingkungan se-Indonesia, atau misalkan Menteri Pedesaan dan seterusnya. Jadi saya itu konteksnya itu sedang mengedukasi situasi-situasi politik, jaringannya seperti apa supaya para kiai ini memahami gitu bahwa masing-masing itu tidak ada yang ideal, semua ada plus minusnya. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi bukan karena ketakutan akan dikriminalisasi kalau ditolak pinangannya. Betul, jadi tidak ada itu kan persepsi dari yang ingin disampaikan oleh si pemotong video itu. Maka saya bertanyalah ke diri saya, ya, masalah apa gitu. Kan kalau ada juga pasti sudah terdengar oleh publik. Kalau pejabat publik kan telanjang ya. Ridwan Kamil yang kemudian sudah mulai dihubung-hubungkan, didekat-dekatkan dengan Ahok. Istilahnya Kang Emil tadi, diahokkan gitu. Sudah sampai sejauh mana itu berasa soal itu? Kita bicara soal pilkada secara umum, Jawa Barat begitu. Orang kemudian mengatakan perhatian selanjutnya setelah Jakarta adalah Jawa Barat. Bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, tapi Jawa Barat. Anda sepakat dengan itu? Sepakat. Kenapa? Pertama, wilayah terdekat dari Jakarta. Jadi kalau Gunung Meletus itu hawa-hawanya kan terasa di daerah terdekat. Terasa sampai sekarang. Di Bandung orang ngomongin Jakarta
luar biasa seperti orang Jakarta ngomongin Jakarta sendiri kan begitu. Konstelasi Jabodetabek itu misalkan Bogor, Depok, Bekasi kadang-kadang masih terasa lebih menjakarta ketimbang menjawa Barat kan, itu juga fakta kan begitu. Kedua tadi jumlah konstituennya terbanyak se-Indonesia. Jadi betullah bahwa Jawa Barat menjadi hot seat kira-kira begitu ya di tahun depan karena posisinya dekat ibu kota, penduduknya paling banyak, maka perhelatannya akan mengambil perhatian yang cukup besar. Tapi saya kira tidak akan seheboh Jakarta. Kenapa? Karena pusat media tidak di Jawa Barat. Ya kan cuma perkara 3 Bukan, jam, 4 itu jam aja. pertama itu teori saya. Kedua, kami punya 27 kota kabupaten. Terdapat 16 kota kabupaten yang pilkada lokal. Sehingga energi warganya Tersedot kemana-mana. tersedot ke politik lokal. Orang Bandung akan mikirin siapa wali kota Bandung lebih besar daripada siapa gubernurnya, kira-kira. Orang Cirebon akan mikirin lebih siapa wali kota atau bupati Cirebon ketimbang gubernur Jawa Barat. Jadi porsinya terbelah. Nah, beda dengan Jakarta, tidak terbelah konsentrasinya, urban citizen, pusat media ada di situ, maka ya menurut saya porsinya sangat berlebihan. Tapi Jawa Barat akan mengalami situasi yang berbeda. Maka saya nggak terlalu khawatir, oh Pak Ridwan Kamil akan diahokkan, ya silahkan berteori seperti itu. Oh Jawa Barat akan dijakartakan, ya silahkan berteori itu. Saya punya keyakinan sebaliknya. Walaupun sebenarnya sekali lagi ketika bicara pilkada 2018 orang kemudian berhubungan dengan 2019, apalagi Jakarta kemudian juga dihubung-hubungkan dengan pemilu 2019 bahkan 2014 kemudian gitu ya. Nah 2018 Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Orang kemudian lebih, sekarang ini ramai riuh rendahnya bicara soal Jawa Barat, bukan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Orang kemudian mencoba untuk meng-copy paste apa yang terjadi di Jakarta atau mencoba mencari analogi Jakarta dan kemudian Jawa Barat. Termasuk juga di dalamnya nama Ridwan Kamil yang kemudian sudah mulai dihubung-hubungkan, didekat-dekatkan dengan Ahok. Istilahnya Kang Emil tadi, diahokkan gitu. Sudah sampai sejauh mana itu berasa soal itu? Ya terasa. Jadi pasca sebelum deklarasi dan sebelum dan sesudah deklarasi itu terasa. Berbeda. Jadi serangan-serangan, politiking, beredar konspirasi segala rupa, hilir mudik dalam lini masa saya kan, yang tadinya mah sebelum deklarasi itu nggak ada, jadi memang kerasa kan begitu. Tapi saya mengambil hikmahnya, justru lebih baik dibukakan situasi yang sebenarnya di waktu yang masih jauh-jauh hari supaya bisa antisipasi. Beda kalau waktunya mepet kan, kitanya sekarang kan saya punya rentang waktu setahun untuk kasarnya ya melakukan klarifikasi, melawan dengan kerja, atau mengadukan ke hukum kalau sudah bentuknya berlebihan. Jadi rentang plus hasil survei yang terbaru sebulan sesudah deklarasi menyatakan elektabilitasnya naik. Sehingga teori orang yang berharap bahwa kita terus gempur dengan persepsi-persepsi fitnah gibah itu ternyata tidak terbukti. Nah disitulah apa sih kiat-kiatnya Kang Emil, tipsnya Kang Emil menghadapi berita-berita yang dikategorikan sebagai upaya menjatuhkan kredibilitas, menurunkan rating. Saya ini bedanya begini, saya ini kepala daerah yang follower medsosnya ya jangan disepelekan lah ya. Saya punya 11 juta mas, 2 jutaan di Twitter, 6,5 jutaan di Instagram, 3 jutaan di Facebook. Jadi kalau ada berita-berita bohong tinggal saya posting aja, dengan alasannya kan, terbacalah oleh 11 juta orang dan keterjangkauannya sampai 60 juta kalau si follower merepost ke followernya lagi gitu. Nah saya punya privilege itu, ya itu saya lakukan. Kedua, saya melakukan pendekatan pada opinion maker. Saya dekati ulama,
saya dekati tokoh-tokoh, saya ceritakan, saya klarifikasi. Nah, yang saya lakukan secara fisikal dan digital ini ikut meredam dengan cepat gitu. Walaupun katanya apa namanya sosial media hanya 30%. Walau iya, maka saya lakukan fisikal tadi. Jadi contoh ya, di Desember tahun lalu saya ranking 2 di elektabilitas di daerah Cirebon. Setelah saya belusukan kepada kiai, pesantren, kampus, masyarakat, minggu lalu dapat kabar elektabilitas sudah nomor 1, kan begitu. Artinya proses pendekatan secara fisik ini di Jawa Barat sangat penting. Jadi media sosial ini saya pakai hanya untuk si 30%. 70%-nya seperti ini mungkin. Jadi ini nanti ditonton oleh si konstituen yang 70% mendengarkan langsung klarifikasi atau visi misi, kan begitu. Jadi dua-dua saya lakukan, Mas. Tapi prosesnya agak lebih lama ya untuk menjangkau itu, ada 27 kabupaten. Iya. Kalau dulu misalkan Mas Anies H-1 baru daftar, dikasih waktu hanya 3 bulan, tiba-tiba menang, ya karena Jakarta, segede-gedenya Jakarta masih bentuknya kota yang terjangkau oleh infrastruktur ya. Kalau Jawa Barat kan gimana saya ke gunung, ke pantai, ke pedalaman pedesaan, kalikan 27 kota. Harus ada sebuah metode yang masif dan ilmiah kan. Maka saya hanya punya, apalagi saya hanya punya waktu akhir pekan. Karena di hari kerja, hari biasa, hari kerja Bandung. Etikanya saya hari kerja dari pagi sampai maghrib itu jatah untuk warga Bandung. Saya hanya punya malam hari atau saya hanya pula weekend gitu. Nah dengan keterbatasan itulah saya coba mengejar cita-cita itu dengan cara-cara yang ilmiah. Ilmiah itu apa? Tadi di daerah yang sudah baik nggak usah terlalu banyak effort ya. Di daerah yang masih lemah dan kurang ya saya perbanyak. Itu akan saya terus lakukan sampai terus aja. Namanya juga ikhtiar ya. Jadi apakah saya jadi belum tentu juga, Mas. Kalau pas hari pendaftaran ternyata jumlah partainya atau dukungannya tidak mencukupi. Wakil bagaimana? Nah, Pak Agung sudah confirm? Wakil ini kan dinamis ya. Dinamis itu artinya kalau saya berkoalisi dengan partai besar dan partai itu mensyaratkan wakilnya dari mereka, ya saya juga nggak bisa nolak. Ya. Karena ini hitung-hitungan pragmatis sekali lagi. Pragmatis. Ya? Saya tidak dalam posisi ngatur-ngatur, kan homeless tadi. Yang penting saya fokus pada kinerja saya. Wakil itu saya serahkan pada sistem. Kalau semua partai koalisi tiba-tiba bilang terserah Pak Ridwan milih, saya senang aja. Tapi kan hanya Nasdem yang membolehkan itu. Tiba-tiba calon lain, partai lain yang menggenapi 20 kursi meminta wakilnya, kalau enggak berarti nggak bisa, saya juga kan nggak punya Nama kuasa. Pak Agung Suryamal itu sudah didengung-dengungkan? Banyak sekali, Kang. Ada pengusaha, ada Pak Agung, ada tokoh masyarakat, ada artis. Ya saya hanya bilang mari berupaya sama-sama, siapa tahu berjodoh gitu, karena jodoh ya Tuhan yang ngatur, kita ikhtiar, dinamikanya bukan ada pada saya. Saya tidak dalam posisi 100% bisa menentukan siapa wakilnya. Ya kalau misalkan Pak Agung juga bisa dalam sebuah proses yang nggak ada masalah. Oke. Kemudian apa yang mau dibuat seorang Ridwan Kamil terhadap Jawa Barat? Apa visinya? Apa program-program yang paling prioritas lah untuk Jawa Barat ini? Kemudian apa yang mau dibuat seorang Ridwan Kamil terhadap Jawa Barat? Apa visinya? Apa program-program yang paling prioritas lah untuk Jawa Barat ini? Saya kira yang fundamental pertama lah, menjaga Jawa Barat sebagai benteng Pancasila itu harus jadi prioritas untuk konteks hari ini. Dulu saya tidak menduga urusan nilai-nilai kebangsaan kita, persatuan kita aman-aman saja. Tapi dengan situasi hari ini yang menggelisahkan. Situasi Jakarta. Ya, situasi Jakarta dan merembet ke tempat lain moodnya, maka menjaga kepancasilaan itu harus jadi prioritas nomor 1. Ya. Apa sih yang jadi masalah buat kebinekaan kita itu?
persepsi bahwa kalau kita berbeda golongan, maka golongan yang berbeda itu tidak boleh dalam lingkaran pergaulan kita misalkan. Isu itu sebenarnya kan bukan, artinya itu kita sudah hidup dengan keniscayaan seperti itu cukup lama. Ini kemudian dimanufaktur dalam konteks politik atau apa yang terjadi sebenarnya? Saya juga dulu menduga urusan kebinekaan, keniscayaan, keberagaman ini sudah diselesaikan oleh orang tua saya, orang tua kita kan. Ternyata kan enggak. Ada 3 contoh kasus yang bikin sedih. Level SD sudah membuat istilah kafir-kafir kepada teman SD-nya. Zaman saya nggak ada. Beda agama is okay. Sekarang sudah muncul istilah itu di anak SD. Ada video bunuh Ahok misalkan sedikit ya, di level SD, di level anak-anak gitu. Jadi saya harus turun tangan terhadap fenomena-fenomena yang seharusnya tidak perlu terjadi. Gitu. Nah itu dari sisi ideologi ya. Hasil survei mengatakan Jawa Barat itu isunya ekonomi, Mas. 4 besar masalahnya itu semua ekonomi. 1 infrastruktur, 2 daya beli masyarakat, harga sembako, dan lapangan pekerjaan. Jadi kalau Jawa Barat ingin maju luar biasa, saya banyak gagasan terhadap isu ekonomi ini kira-kira. Kalau isu ekonomi bisa terangkat, itu luar biasa. Saya datang ke sebuah tempat di Kerawang misalkan. Guru 1 kelompok, petani 1 kelompok, nelayan 1 kelompok. Saya tanya isunya apa, karena saya shopping aspirasi kan. Semuanya ekonomi. Kata guru kesejahteraannya minim, nggak ngomongin kurikulum, nggak ngomongin tentang metode pendidikan, isunya ekonomi. Ke petani sama, merasa dia banting tulang keringetan, tapi yang kaya pedagang bukan petaninya kan seterusnya, merasa miskin. Yang lebih parah ke nelayan. Nelayan aspirasinya Pak Ridwan kalau terpilih, tolong sejahterakan saya seperti petani. Coba bayangin, petaninya aja udah curhat miskin. Ini ada nelayan, aspirasinya pengen kayak petani kan, jadi agak miris lah. Tapi sampling saya ini mewakili si survei tadi bahwa ternyata isunya itu. Jadi kelihatannya fundamental di Jawa Barat ini adalah lompatan percepatan inovasi ekonomi. Dan itu apa Pak program yang paling diandalkan? 1 untuk infrastruktur sudah dimulai di Bandung bahwa membangun sebuah wilayah itu jangan hanya mengandalkan APBD. Nah di Jawa Barat, di kota-kota se-Indonesia polanya masih begitu. Punya duit segini bikin cuman 20% dulu, tahun depan 40% dan seterusnya kan. Nah kalau dengan public private partnership gagasan saya, itu infrastruktur bisa beres dalam 2-3 tahun, diserahkan pada swasta, kemudian kita mencicil selama sekian tahun untuk penyediaan infrastrukturnya. Tapi pada saat infrastruktur datang duluan, ekonomi jalan lebih cepat ya. Hidup lebih baik, lebih sejahtera dan seterusnya. Persis orang ngambil KPR rumah. Zaman sekarang nggak ada orang beli rumah dari tabungan cash gitu. Nabung 30 tahun baru dia beli rumah. Yang ada adalah sekarang orang ke bank, dia memesan KPR, banknya ngasih rumahnya, dia nyicil, cash flow tidak terganggu, hidupnya membaik kan. Nah logika yang sama akan saya praktekkan dalam mengelola wilayah. Percepatannya datang cepat, cash flow APBD tidak terganggu, infrastruktur bisa merata, ngaspal sampai ke pelosok desa-desa. Nah kalau dari sisi ekonomi, saya sedang menggagas 1 kampung 1 produk. Karena setelah saya amati, contohnya, banyak sekali warga-warga itu tidak tahu apa yang dia bisa jual karena keterbatasan, tapi dia bisa memproduksi. Gara-gara tidak tahu apa yang dia bisa kerjakan, maka dia menganggur, akhirnya menjadi kemiskinan. Nah saya akan ingin bikin sistem di mana marketingnya, sistem ekonominya sudah difikskan, kita sebarkan. Hei pesantren, kamu tanam lele ya, tiap 3 bulan saya ambil lelenya gitu. Hei desa ini kamu bikin tahu saja, nanti saya pasarkan dijamin. Hei desa nomor 100, di sini kamu bikin peci, di sini kamu bikin buat kuliner dan seterusnya. Nah saya punya gagasan itu ya, dan ini hanya bisa diorkestrakan oleh pemimpin di level gubernur. Kalau diserahkan semua pengetahuan ini kepada masyarakat, itu yang membuat Rancu. slow. Karena masyarakat tidak semua pengetahuannya secanggih yang kita persepsikan. Gitu. Nah itu ada, dan macam-macam lagi inovasi-inovasi termasuk
kita akan fokus kepada teknologi. Jawa Barat harus menjadi provinsi terdepan dalam inovasi teknologi. Kalau Indonesia mau juara, kan syaratnya 3. Bonus demografinya kompetitif, ekonominya harus 5%, kemudian tidak ada konflik dalam peralihan transition of power atau politik. Konon katanya 2045 kita bisa ranking 3 dunia kalau ekonominya minimal 5%, demografi bonusnya kompetitif, kemudian tidak ada konflik politik. Nah, harapan saya kami bisa menyumbangkan demografi kita ini dengan tingkat pendidikan yang lebih baik. Karena 40% industri di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Kang Emil, terima kasih atas waktunya, sukses Sama-sama, sekali lagi. Nuhun. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa karena jalan menuju pilkada masih panjang. Masih panjang, masih setahun lagi. Terima kasih. Meski politik bukanlah matematika, namun pengalaman telah membuktikan bahwa seseorang membutuhkan kalkulasi yang realistis untuk menang dan memenangkan target politiknya. Atas logika ini, seorang Ridwan Kamil memberanikan diri menyatakan ambisinya menempuh kontes pilkada untuk meraih kursi kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun bagai membuka kotak Pandora, politik tak memberi jalan rumus pasti bagaimana proses kalkulasi itu berjalan. Disinilah rakyat membutuhkan kearifan dan kedewasaan pada mereka yang bertarung. Bahwa pilkada adalah cara untuk merayakan demokrasi, bukan mengakali demokrasi. Demikian AFD Now malam ini, saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.